Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini untuk kelas 8 kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal tentang ruang sampel dan titik sampel, maka pada hari ini kita akan belajar tentang aturan perkalian. Melanjutkan di aturan perkalian. Apa sih aturan perkalian itu? Jadi kalau kemarin kita tahu bahwa cara menyatakan dari ruang sampel itu bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kemudian menggunakan diagram pohon, dan yang berikutnya adalah menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian itu digunakan untuk mencari jumlah anggota ruang sampel suatu kejadian yang berkaitan dengan cara menyusun. Jadi aturan perkalian itu biasanya digunakan untuk soal-soal yang berkaitan dengan cara menyusun. Contohnya apa? Contoh masalahnya atau problem yang biasanya diangkat itu adalah pengambilan jalur perjalanan, kemudian menyusun tempat duduk, menyusun bilangan gitu. Lah, langkah penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kita membentuk slot atau bagiannya dulu. Kemudian kita mengisinya sesuai dengan syarat yang ditentukan. Tuh. Langsung ke contoh soal saja. Soal yang pertama ini. Berapa banyak cara menyusun angka 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi dari angka 1 sampai angka 5 kita diminta untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, syarat yang pertama itu boleh ada bilangan yang berulang. Kemudian syarat yang kedua tidak boleh ada bilangan yang berulang. Kita kerjakan dulu yang A. Nah, di sini A. 3 angka. Berarti kita gunakan di sini. Kita membentuk slot atau bagiannya. Ada 3 bagian ya. Nanti ini kita kalikan. Nah, ada 3 bagian karena di sini membuatnya adalah 3 angka. Yang pertama boleh ada bilangan yang berulang. Nih, dari 5 ya. Jadi peluangnya di sini ada 5. Jadi nanti ini yang pertama, jika bilangan yang pertama itu berarti semuanya dari angka 1 sampai angka 5 dia punya peluang. Dia punya peluang untuk menempati posisi yang pertama. Kemudian karena boleh berulang, jadi misal angka pertama saya gunakan angka 4. Karena dia boleh berulang, berarti angka 4 ini boleh digunakan lagi. Kalau boleh digunakan lagi berarti total semuanya masih genap, masih utuh kan? Masih utuh, berarti 5. Nah, kalau ini misal saya gunakan 2. Nah, 2 kan juga boleh digunakan lagi. Kalau 2 boleh digunakan lagi berarti nanti masih utuh juga 5. Begitu. Sehingga dari sini kita kalikan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Begitu. Nah, ini adalah berarti ada 125 cara. Contohnya apa sih? Kalau misal yang berulang ya. Jadi mulai dari 111, 112, 113, 114, 115, kemudian ada 1, nanti ya ke bawah banyak, terus nanti ada 222 gitu. Jadi maksudnya boleh berulang. Bilangan atau angka yang sama itu boleh digunakan untuk menempati ketiga posisi ini. Begitu. Paham ya? Oke, berarti karena boleh berulang, maka ada 125 cara untuk membuat 3 angka, bilangan yang terdiri dari 3 angka. Kemudian lanjut yang kedua, B. Tidak boleh ada bilangan yang berulang. Cara yang pertama tetap ya, kita menggunakan ini, membentuk slotnya dulu. Kan buatnya 3 bilangan. Bilangan dengan 3 angka. Nah, ini. Tidak boleh ada bilangan yang berulang. Misal kita sudah ini ya, masih utuh kan yang pertama? Berarti ada 5 bilangan yang berpeluang atau mempunyai kemungkinan dia masuk ke sini, posisi yang pertama. Nah, karena dia tidak boleh berulang, katakanlah saya sudah menggunakan angka 4, maka saya tidak boleh menggunakan angka 4 ini lagi.
Nah, berarti ada berapa sisanya? 1, 2, 3, dan 5. Berarti ada 4. Nah, kalau misal saya gunakan 2. Nah, 2 ini tidak boleh digunakan. Berarti ada 4 dan 2 dari bilangan bilangan yang pertama dan kedua yang tidak boleh digunakan. Maka sisanya adalah 1, 3, dan 5. Di sini ada 3. Paham? Nah, dari sini maka 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 sama dengan 60. Berarti ada 60 cara. Begitu ya. Artinya misal ada 1, 2, terus ada lagi 1, 2, 4. Jadi ini nggak boleh sama ini. Bilangan ini nggak boleh sama. Ya, antara bilangan yang pertama, 2, dan ketiga itu tidak boleh sama. Itu. Soal berikutnya adalah nih. Jika hanya terdapat 3 lintasan dari kota A ke kota B dan terdapat hanya 4 lintasan dari kota B ke kota C, ada berapa rute yang bisa ditempuh jika seseorang dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A? Ya, ribet nggak ribet sih. Nih. Jadi ini ada kota A, ada kota B, ada kota C. Oke. Di sini dikatakan jika hanya terdapat 3 lintasan dari kota A ke kota B. 3 lintasan. Misal ini, lintasan yang pertama, lintasan yang kedua, lintasan yang ketiga. Oke, kemudian hanya 4 lintasan dari kota B ke kota C. B ada 4. Berarti saya gunakan 1, 2, 3, 4. Gini ya, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Nah, ada berapa rute yang bisa ditempuh jika seseorang dari kota A ke kota C dan kembali ke kota A lagi? Jadi, kalau mau dari kota A ke kota C, pasti dia melalui kota B kan? Nah, dia itu dihitung dari PP-nya. Pergi sampai pulangnya. A ke B, B ke C, C ke B, baru B ke A. Jadi kita buat slotnya sama seperti tadi. Oke, untuk A ini ya. Untuk A adalah lintasan yang sama boleh dilalui 2 kali. Nih, boleh dilalui 2 kali. Yang pertama, nih. Kita buat slotnya dulu. Slot yang pertama adalah perjalanan A ke B. Kemudian slot yang kedua adalah B ke C. Ini ke C ya, bukan di C. Berikutnya adalah C. Nih, balik lagi dia. C ke B, dan yang terakhir adalah B ke A. Udah ya. Dari sini kita lintasan yang sama boleh dilalui 2 kali. Kita berangkat dulu dari A ke B. Dia punya 3 jalan. Berarti kita tulis 3. Kemudian dari B ke C dia punya 4 jalan. 4 lintasan ini. Berarti kita tuliskan 4. Kemudian balik lagi setelah sampai C, balik pulang. Pulang itu adalah karena boleh dilalui 2 kali. Lintasan yang sama boleh dilalui 2 kali. Jadi kalau misal tadi berangkatnya lewat sini, pulangnya juga boleh lewat sini, gitu ya. Lewat sini berarti dia punya berapa jalan? Tetap ya 4. Kemudian kalau sudah sampai B, ya sama seperti ini tadi. Jalan yang pertama ketika pergi itu boleh dilalui lagi. Berarti ada 3. Begitu. Dari sini maka 3 dikali 4 12. Ini juga 12, berarti 12 dikali 12 sama dengan 144 cara. Nah, ini atau rute ya, bahasanya rute kalau perjalanan. Oke. Ya. Jadi ada 144 rute. Begitu. Kemudian soal yang B ya, soal yang B. Lintasan yang sama tidak boleh dilalui 3 kali. Loh, kenapa kok 3 kali? Enggak. Oh ini saya salah ya. Tidak boleh dilalui 2 kali. Lintasan yang sama tidak boleh dilalui 2 kali. Nah, slotnya sama. Jadi perjalanannya dari A ke B
kemudian B ke C, lalu mau pulang lewat C ke B, terakhir perjalanannya adalah dari B ke A. Sudah. Lintasnya sama, tidak boleh dilalui 2 kali. Dia berangkat dulu dari A ke B, A ke B. Masih utuh ya, 3 lintasan boleh dilalui. Kemudian B ke C, ada 4 lintasan. Oke, B ke C ada 4 lintasan. Jadi kalau misal saya menggunakan ini lintasan ketika berangkat, karena lintasan yang sama tidak boleh dilalui 2 kali. Nih ya, ketika C dari kota C mau ke B, ini nggak boleh lewat sini. Nggak boleh lewat lintasan ketika berangkat tadi. Karena ini sudah ada syaratnya, lintasan yang sama tidak boleh dilalui 2 kali. Tadi kan sudah dilalui pertama. Kalau mau pulang lewat sini kan jadinya 2 kali. Ini nggak boleh. Berarti peluangnya adalah 1, 2, dan 3. 3. Begitu ya. Kemudian dari B ke A. Kalau misal berangkatnya dari sini, berarti dia nggak boleh lewat sini lagi. Nggak boleh lewat sini lagi, berarti jalurnya pilihannya cuma ada 2. Gitu. Nah, dari sini kita hitung 3 dikali 4, 12. 12 dikali 6. Berapa? 12 dikali 6. Berapa ya? 12 dikali 6 berarti 72. Ada 72 rute atau cara untuk dia pulang. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah kita belajar tentang peluang. Masuk ke definisi yang kemarin, saya ulangi lagi. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi bahasa simpelnya, peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Rumusnya ini kita menggunakan PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian A. Kemungkinan terjadinya kejadian A begitu ya. Itu akan sama dengan perbandingan kejadian A terhadap ruang sampelnya. Masih ingat kan kemarin ruang sampel? Ya. Oke. Kalau lupa silahkan kembali ke video yang kemarin yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita belajarnya ini. Menentukan peluang suatu kejadian. Soal yang pertama, sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3 adalah, jadi kalian masih ingat kan? Dadu itu dia punya 6 mata. Jelas nanti ruang sampelnya karena cuma 1 kali, berarti ruang sampelnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, mata dadunya ini. Kemudian ini yang ditanya adalah mata dadu lebih dari 3. Lebih dari 3. Jadi dilihat dulu. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Atau kejadian A. Kita boleh memberikan notasinya A gitu boleh. Nah, ini yang lebih dari 3. Kita lihat lebih dari 3 ya. Jadi 3 itu nggak ikut. Jadi 4, 5, 6. Ada berapa? Di sini. Nah, ada 4, 5, dan 6. Berarti di sini totalnya adalah 6, di sini totalnya 3. Maka peluang kejadiannya A atau yang lebih dari 3. Nah, mata dadu muncul lebih dari 3 itu adalah NA lebih dari 3 dibagi dengan NS atau titik sampelnya, ruang sampel. Tadi ini berapa? Ada 3. 3 dibagi NS-nya adalah
6. Berarti peluangnya adalah setengah. Bisa difahami kan? Oke, mudah. Berikutnya soal nomor 2. Suatu kantong berisi bola yang terdiri atas 18 bola merah, 12 bola biru, dan 10 bola kuning. Jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya bola berwarna biru bola berwarna biru. Oke. Dari sini kita harus tahu dulu NS-nya. NS itu berarti semuanya, totalnya. NS-nya itu sama dengan semuanya ini. Berarti 8 ditambah 18 ya. 18 ditambah 12 ditambah yang kuning adalah 10. Berarti total NS-nya adalah 10, 20, 30, 40. Oke. Terus yang berwarna biru berapa? N biru. Saya tuliskan sebagai B ya. Birunya ada 12. Sudah. Dari sini karena dia mengambil satu bola secara acak ya. Secara acak warnanya adalah biru. Berarti P biru, peluang munculnya atau terambilnya itu sama dengan NB per NS. Oke. NB itu apa? Ini tadi NB sudah kita cari, ada 12 per NS-nya adalah 40. Bisa disederhanakan? Oke, kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 berarti di sini 3 dibagi 4 10. Berarti peluang terambilnya bola berwarna biru adalah 3 per 10. Begitu. Lanjut. Di sini. Soal nomor 3. Peluang munculnya mata dadu berjumlah ganjil pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Jadi, kita mencari jumlah mata dadu ganjil dari pelemparan dua dadu. Nah, di sini. Dua dadu ya. Dua dadu. Misal. Oke. Dadu yang pertama, saya misalkan dengan dadu berwarna merah. Jadi kalau mata dadunya itu kan setiap dadu ada 6. Bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang pertama. Kemudian dadu yang kedua, nih, dadu warna hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dicari yang berjumlah ganjil. Artinya begini. Kita silangkan. Di sini ada 1 hijau, terus munculnya 1 hijau dan 1 merah. Totalnya berapa? 1 tambah 1, 2. Kan begitu. Nah, kita mencari yang jumlahnya ganjil. Caranya kita tuliskan aja seluruhnya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ya yang pertama. Kemudian dadu yang kedua ini muncul 1, muncul mata 1, mata 1, mata 1, sini mata 2, 2, 2, 2, 2, 3, terusnya maaf 4 ya. Terus 5. Dan yang terakhir muncul mata dadunya merah yang 6. Oke. Dari sini karena yang dicari adalah jumlahnya yang ganjil. Jumlah ganjil. 1 tambah 1 kan 2. Jadi enggak termasuk. 2 tambah 1 ini masuk ya. 1. Kemudian gini aja. 1
Ini 4 kan, ini 5, ganjil, di sini ganjil, 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 ini juga ganjil. Sudah, mana lagi ini ya. Terus mana? 7. Nah, dari sini berarti kita lihat peluangnya ganjil. Berarti N ganjilnya berapa? N ganjilnya kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Oke, 18. Kemudian NS-nya berapa? NS-nya atau semua titik sampelnya ini kan 6, disilangkan dengan 6 berarti total keseluruhannya ini adalah 36. Masih ingat kan? 36. Kemudian karena yang dicari adalah peluangnya, peluang jumlahnya ganjil, berarti P ganjil. Nah, itu rumusnya berarti N ganjil dibagi dengan NS-nya. N ganjilnya adalah 18. 18 dibagi NS-nya 36. Kita sederhanakan berarti setengah. Gitu. Paham? Oke. Berikutnya, nah, kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan itu adalah banyaknya harapan suatu kejadian A terjadi. Jadi, kalau kita sudah punya peluang kemungkinan terjadi, nah, kita mencari frekuensi harapan. Kira-kira harapan untuk tersampainya kapan ya? Gitu. Berapa ya? Berapa persen gitu, misal. Nah, rumusnya kita menggunakan FHA sama dengan PA dikali N. Apa itu? FHA adalah frekuensi harapan kejadian A. Kemudian PA itu peluang kejadian A. Kemudian N adalah banyaknya percobaan. Oke. Langsung ke soal. Nomor 1, sebuah mata uang logam dilempar 40 kali. Frekuensi harapan munculnya sisi gambar adalah, jadi ini adalah satu mata uang ya. Mata uang logam itu dia hanya punya dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Oke, berarti di sini angkanya itu 1, gambarnya 1, gitu kan? Nah, dari sini frekuensi harapan munculnya gambar. Nah, dari sini maka N gambarnya berapa? 1. Kemudian NS-nya berapa? NS-nya, ruang sampelnya ada gambar 1, ada angka 1, berarti NS-nya adalah 2. Nah, udah kan? Nah, dari sini kita tuliskan maka PA-nya berapa? Ini PA. PA itu apa ya? P atau peluang kejadian ini munculnya sisi gambar. Tadi apa? Sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, lihat sini. Ini kan NA per NS. Jadi jangan lupa NA per NS. Dari sini berarti N gambar per NS-nya. Berapa? N gambarnya 1, kemudian NS-nya 2. Ini ya PA-nya, atau maaf, P gambarnya, peluang munculnya sisi gambar. Nah, karena yang ditanya adalah frekuensi harapan, rumusnya ini FH dari G. Apa G? Gambar. Itu adalah P gambar, peluang munculnya gambar dikali dengan banyaknya percobaan. P ini sisi gambarnya tadi adalah setengah. Setengah dikali banyaknya percobaan berapa? Sebanyak 40 kali. Berarti ini 40. Maka setengah dikali 40 sama dengan 20. Sehingga frekuensi harapan dari munculnya sisi gambar adalah 20. Sampai sini bisa difahami? Oke. Lanjut soal yang kedua. Sebuah klub
bola voli profesional mempunyai peluang menang 0,32. Jika dalam satu musim sebuah tim harus memainkan 25 laga, maka berapa laga peluang yang diharapkan klub tersebut menang? Nah, di sini sudah diketahui peluangnya. Nah, peluangnya sudah ketahui. Maka di sini sudah diketahui peluang untuk menang. Ya, peluang untuk menangnya sudah diketahui ini 0,32. Kalau kita jadikan pecahan biasa itu sama dengan 32/100. Kemudian banyaknya permainan ini memainkan 25 laga. 25 laga berarti itu adalah N-nya. N-nya adalah 25 kali. Maka untuk ini peluang yang diharapkan berarti yang dicari adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan untuk menang itu adalah nih PA dikali dengan N, atau di sini peluang untuk menang dikali dengan banyaknya permainan N ya. Nah, ini sudah ketemu tadi, diketahui peluangnya untuk menang adalah 32/100 dikali dengan banyaknya permainan itu adalah 25. Kita sederhanakan, 25 dibagi 251, kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Begitu. Jadi, frekuensi harapan untuk menang klub bola voli tersebut adalah 8. Oke, sampai sini bisa dipahami? Terima kasih. Semangat belajar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.